Selebgram Chandrika Cika lagi-lagi bikin ulah dan jadi viral di medsos. Cika diduga melakukan aksi pemukulan dan penganiayaan kepada seorang mahasiswi perempuan berinisial YB di halaman lobi sebuah gedung di kawasan SCBD Jakarta. Rekaman video CCTV diduga aksi koboi Cika saat memukul dan menganiaya korban YB pun viral dan tersebar luas di medsos. Gak terima dijadikan samsak hidup di area publik dan ditonton banyak orang, korban YB pun akhirnya melaporkan Cika ke Polres Metro Jakarta Selatan. Apalagi gegara aksi kekerasan Cika, korban diduga mengalami patah tulang di bagian lengan. Pada tanggal 14 Desember 2024, sekira jam 4.30 ya, di pagi hari datang seorang perempuan berinisial YB. Ya, kemudian dia melaporkan kasus yang menimpanya. Jadi untuk korban ini menunggu kendaraan. Kemudian ada perempuan juga sama-sama menunggu kendaraan. Nah, disitulah mereka saling pandang. Kemudian dari terlapor langsung menghampiri, kemudian melakukan hal yang tidak baik terhadap korban. Itu yang dilaporkan. Ya, kalau menurut keterangan itu yang terjadi ya, jadi saling pandang, kemudian dari korban tidak terima atau tidak senang, dia menghampiri, kemudian dia melakukan hal yang tidak baik terhadap korban. Yang bikin gregetan tuh, aksi kekerasan Cika kepada YB terjadi cuma gara-gara saling pandang doang. Wadidaw, ngeri kali. Cuma gara-gara lihat-lihatan doang, endingnya mukul sampai bikin tulang patah. Tapi kok si Cika setega itu ya cuma gara-gara diliatin doang? Apa jangan-jangan lagi mabok? Ya, ini masih kita dalam ya. Jadi dari Polres Metro Jakarta Selatan sudah menerima laporan, kemudian kita tindak lanjuti pastinya. Di penyidik juga sudah mempersiapkan untuk mencari saksi-saksi kemudian barang bukti yang ada di lokasi kejadian. Sudah ada jadwal pemanggilan belum? Belum ya, nanti kita update siapa-siapa saja yang nanti dipanggil sebagai saksi, kemudian juga barang-barang bukti apa saja yang lagi dikumpulkan oleh penyidik. Cika, kok gak ada kapoknya ya berurusan sama polisi? Belum lama kena kasus narkoba. Tahun 2022, Cika juga pernah terseret kasus pengeroyokan yang melibatkan Putra Siregar dan Rico Valentino. Aksi rekaman di klub malam itu terekam jelas di rekaman CCTV. Rekaman video CCTV emang bisa mengungkap banyak fakta dan misteri dari suatu peristiwa. Termasuk aksi kekerasan seksual yang dilakukan penyandang disabilitas, Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung atau Agus Difabel yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Baru-baru ini beredar rekaman CCTV tersangka Agus Buntung bersama korbannya saat berada di dalam homestay di Mataram. Meski belum diketahui keasliannya, namun rekaman CCTV itu seolah menjawab rasa penasaran warga masyarakat dan warganet soal bagaimana cara Agus Buntung melancarkan aksi pelecehan seksualnya kepada korbannya yang berjumlah 19 orang. Rekaman CCTV ini nyaris sama seperti saat Agus Buntung menjalani proses rekonstruksi di hadapan polisi. Sering melihat Agus kemari atau gimana? Ya, sering dan Itu selalu bawa beda-beda perempuan gitu. Saya mengatakan tidak ada kerjasama dengan pihak Agus ya. Yang dibilang kita ini seolah-olah kata korban kok diam gitu. Agus sedangkan Agus ini sudah cukup umur, dia ada KTP gitu. Jadi kalau kata dari pengacaranya dia bilang itu tidak ada ya. Ibu bantah dulu ya. Kasus Agus Buntung sudah nyaris rampung. Agus pun bakal segera masuk sel tahanan di Lapas Lombok Barat. Agus pun akan ditempatkan di lapas khusus disabilitas dengan fasilitas kloset duduk dan alat mandi shower bukan pakai gayung. adanya kloset duduk mungkin menurut kami cukup, sementara mungkin ditambah dengan shower saja. Agus, petualangan pelecehan seksualmu berakhir sudah. Ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara membayang di depan mata. Semoga jangan lagi ada Agus Buntung lain yang menjual kisah difabelnya untuk melakukan pelecehan seksual kepada banyak wanita. Alih-alih minta dikasihani,
Endingnya malah melakukan perbuatan asusila yang tak terpuji. Karena keadaan saya seperti ini. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat sama orang tua. Kata-kata buat yang kemarin ninggalin kamu. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jak menyalawi, Agus nih bos, tamplek dong.